Pemirsa, kami bersama tim sedang berada di Mabes Generasi Muda FKPPI yang berada di Jalan Aceh, Bandung. Di sini kami akan mengikuti rapat pleno yang ke-6 pengurus PD GM FKPPI Jawa Barat. Kami akan mengikuti proses pelaksanaan rapat pleno tersebut. Di sini sedang berlangsung rapat pleno yang ke-6. PD GM FKPPI Jawa Barat yang kami hormati Wakil Sekretaris Daerah PD 10 Generasi Muda FKPPI Jawa Barat untuk mengawali kita dalam pleno ini. Di sini saya akan membacakan susunan daripada materi untuk rapat pleno 6 pada hari ini, yaitu 1 pembukaan, 2 pembacaan doa, 3 sambutan dari Ketua PD, 3 materi rapat pleno 6, kelima penyampaian konsep laporan semester 1 PD 10 Generasi Muda FKPPI Jawa Barat. Selanjutnya langkah progresif PD 10 Generasi Muda FKPPI Jawa Barat untuk pengurus cabang yang belum melaksanakan musyawarah cabang masa bakti telah habis untuk menetapkan praktekan musyawarah cabang. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in min mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Acara kami pengurus generasi muda GMFKPI Jawa Barat lancaran dalam upaya kami dalam membangun organisasi yang berteriak bina surau ini berkenalan tapi memang karena dalam abusana dalam tauhidana Allah SWT kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pengurus daerah 10 KPPI Jawa Barat dan juga pada apa yang kita bahas ini tidak melanggar dalam aturan anggaran dasar dan PO secara organisasi. Namun di sini juga kita dituntut untuk memberikan tegasan ya dalam hal berorganisasi, sehingga dengan ada beberapa teman yang hadir hari ini dan juga yang tidak hadir hari ini perlu disampaikan bahwa kita akan mengambil keputusan terkait dengan dinamika yang sudah terjadi. Terus juga nanti ada beberapa yang sudah saya sampaikan juga ke Wasek, terutama laporan yang akan kita sampaikan ke pengurus pusat berikut surat PAW. Kalau yang rapat pleno 5 ya, rapat pleno 5 itu masih ada beberapa rekan-rekan yang belum menyampaikan lampiran. Namun pada hari ini saya sudah sampaikan ke Wasek untuk menyampaikan surat pengantar dulu kepada PP yang kelengkapan lain bisa menyusul, sehingga PP sudah mendapatkan laporan terkait dengan kegiatan dan PAW dari pengurus daerah 10 GMFKPPI Jawa Barat. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan keputusan yang baik yang akan kita kaji bersama, sehingga apa yang kita sampaikan pada PP juga tidak banyak hal yang menjadi pertimbangan pengurus pusat.
Mungkin itu masukan dari saya. Salam solid kuat militan. Menyikapi perkembangan dan dinamika organisasi pasca Musyawarah Nasional 10 GMF KPW tahun 2019, secara umum di semua daerah menunjukkan adanya peningkatan kualitas di beberapa bidang. Di antaranya satu, terbangunnya komunikasi dan garis koordinasi positif dengan pembina di semua tingkatan yang harus selalu diperbaharui dan ditingkatkan. Bangkitnya semangat kader GMF KPPI untuk menampilkan platform organisasi kader sebagaimana tujuan organisasi ini didirikan pada tahun 1978 yang berdampak pada terselenggaranya proses konsolidasi organisasi di semua tingkatan kepengurusan. Sesuai semangat periodisasi kepengurusan masa bakti 2019-2024, kami para pengurus pusat selalu menekankan tentang komunikasi, koordinasi, dan pembina dan juga struktur kepengurusan GMF KPPI sebagai modal dasar dalam mengemban amanah organisasi. Memberikan instruksi kepada Ketua PD GMF KPPI Jawa Barat antara lain: 1. Segera mengkonsolidasikan semua pengurus daerah dan pengurus cabang GMF Jawa Barat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, termasuk secara berkala selalu melaporkan hasilnya kepada pengurus pusat GMF KPPI. Tetap mengedepankan terperihannya kesatuan dan persatuan sehingga berbagai upaya yang dilakukan pihak eksternal GMF KPPI untuk memecah belah soliditas kepengurusan di semua tingkatan kepengurusan dapat diatasi bersama. Dengan hasil rapat pleno yang ke-6 tadi, mungkin bisa disampaikan bagaimana paparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai koreksi, dalam kesempatan ini saya menjadi Wakil Sekretaris 1 Pengurus Daerah 10 GMF KPPI Provinsi Jawa Barat. Saat sekarang ini kami melaksanakan rutinitas rutin di dalam proses berorganisasi. Kebetulan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 ini kita melaksanakan rapat pleno ke-6, sehingga ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan oleh pengurus daerah untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan pasca kita di Musda ke-10 PD 10 GMF KPPI Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2021 yang dikukuhkan pada tanggal 4 Desember 2021. Saat sekarang ini lebih kepada proses internal. Yang pertama, kita juga pada saat ini syukur alhamdulillah sudah terbentuk kepanitiaan di dalam rangka hari ulang tahun GMF KPPI ke-45 pada tanggal 12 September 2023 ini. Di samping itu kita juga membahas tentang surat dari Ketua Umum pertanggal 19 Juli 2023 perihal instruksi kepada pengurus daerah 10 GMF Provinsi Jawa Barat. Itu yang kami bahas. Beberapa hal termasuk juga arahan untuk melaksanakan proses-proses berorganisasi. Salah satunya tentunya di dalam berorganisasi ada tatanan yang sesuai dengan peraturan tentang kapasitas pergantian antar waktu. Jadi kita membahas itu pergantian antar waktu, di mana PAW kita mungkin pada saat sekarang ini akan disajikan atau disampaikan ke pengurus pusat. PAW 1 pada tanggal 16 April 2023 kemarin, pasca kita melaksanakan buka puasa bersama. Yang kedua pada saat sekarang ini untuk PAW, nanti kita akan sampaikan. Termasuk juga kita akan menyampaikan laporan semester ke-1 pengurus daerah GMF Jawa Barat.
Jadi ini merupakan sebuah rutinitas dan merupakan suatu kesepakatan yang kita putuskan. Alhamdulillah rapat pleno kita saat sekarang ini mencapai quorum dari 36 pengurus harian, pengurus daerah GMF KPPI hadir 23 orang, sehingga posisinya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya untuk lebih memantapkan kapasitas, kapabilitas, dan aktualisasi yang bisa kita laksanakan. Dalam kesempatan ini juga disampaikan kepada pengurus daerah dalam rapat pleno bahwa kita saat sekarang ini telah melaksanakan konsolidasi di 10 pengurus cabang dan 2 pengurus cabang yang masih definitif, yaitu khusus untuk Kabupaten Bogor itu berakhir di 2025 dan untuk Kabupaten Purwakarta itu di bulan Maret 2024. Hal ini lebih memperlihatkan lagi bahwa semangat yang dimiliki GMF KPPI tetap kuat, dan kita yakin pengurus daerah GMF Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan amanah dari Musda 10, yaitu melaksanakan proses konsolidasi dengan tertatih-tatih. Kita terbentur dengan posisi COVID yang 2 tahun, tapi alhamdulillah PD 10 dapat melaksanakan musyawarah cabang yang terdiri dari Kabupaten Tasik, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, terus Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan kemarin terakhir di tanggal 13 Juli 2023 kita melaksanakan muscab untuk Kota Bandung. Alhamdulillah, tapi prosesnya masih dalam proses formatur yang harus segera diserahkan kepada pengurus daerah di tanggal 12 Agustus ini. Ini merupakan salah satu yang menjadi bentuk wujud nyata PD 10 GMF KPPI melaksanakan program kegiatan. Di satu sisi juga proses komunikasi, komunikasi dan konsolidasi dengan pembina kita alhamdulillah berjalan dengan baik. Di masa kepemimpinan Bapak Mayor Jenderal Kunto Arif Wibowo, kita bersinergis. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodam 3 Siliwangi kita berpartisipasi dan hadir, termasuk juga proses audiensi dengan Pangdam yang diterima langsung dengan kekeluargaan, sehingga kita bisa melaporkan dan menginformasikan tentang program PD 10 GMF KPPI Provinsi Jawa Barat. Hal lain mungkin termasuk proses dinamika yang saat sekarang ini ada adalah hal yang menjadi semangat juga buat kita untuk tetap melaksanakan amanah, karena proses musyawarah daerah ke-10 GMF Provinsi Jawa Barat merupakan hasil aklamasi. Itu akan tetap kita teguh. Hal-hal yang kurang tentu kita bisa komunikasikan. Arahan dan instruksi yang dimaksudkan di dalam surat Ketua Umum tentu akan kita jadi salah satu acuan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu dinamika yang positif, termasuk juga untuk pengurus daerah yang ada di Indonesia. Satu hal lagi, atas nama pengurus daerah 10 GMFK Jawa Barat, kami mengucapkan selamat melaksanakan musda untuk Papua yang dalam waktu dekat akan melaksanakan musda. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap solid, kuat, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangdam.
Eh, saya ingin bertanya dengan peserta rapat pleno ke-6 GMF KPPI 10 ini, eh, sarannya dari hasil rapat pleno tersebut mungkin dari Bapak bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Untuk hasil-hasil atau saran dari rapat pleno hari ini, rapat pleno ke-6 ya, GMF KPPI PD 10 Jawa Barat. Kami peserta rapat, ya kan, memberikan satu rekomendasi kepada PD Jabar untuk lebih mengoptimalkan kepengurusan. Salah satunya memberikan sanksi kepada anggota-anggota yang memang selama ini mangkir dari tugas di organisasi. Yang kedua, kami juga langsung mereposisi seluruh anggota yang memang tidak patuh dan tidak taat oleh aturan-aturan organisasi. Karena apa? Kalau kita juga bergerak di organisasi tidak didasari atau tidak dilandasi oleh garis-garis keorganisasian, akan rusak organisasi ini gitu. Nah, ya akan hancur, Bu. Nah, makanya kami di sini bersepakat dengan jumlah yang quorum dari kita yang hadir gitu ya, kita quorum menyatakan sikap bahwa kita siap untuk menjalankan roda organisasi PD 10 dengan aturan dan anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi, bahwa kami tidak bisa menerima segala lecehan dan segala hujatan, segala perbuatan-perbuatan yang akan merusak generasi GMF KPPI, khususnya PD 10 Jawa Barat. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada sedikit keinginan untuk sebagai peserta rapat pleno ke-6 ini untuk hasil dari rapat ini. Ya, kalau keinginan ini bukan keinginan saya pribadi, ini keinginan seluruh pengurus ya. Dari hasil ini nanti akan diberikan kepada pimpinan tertinggi organisasi, yaitu pengurus pusat, bahwa yang dihasilkan dari rapat pleno ini adalah hasil dari kesepakatan bersama. Itu aja, Bu. Ya. Oke. Bagaimana masukan dari hasil rapat pleno yang ke-6 PD GMF KPPI? Untuk rapat pleno ke-6 Generasi Muda FKPPI PD 10 ini, kami pengurus PD memantapkan bahwa pengurus daerah 10 Generasi Muda Provinsi Jawa Barat tetap solid, tetap kuat, tetap militan, dan kita akan fokus pada konsolidasi organisasi sampai ke tingkat PC dan menegaskan PC untuk bisa berjalan organisasi, melakukan konsolidasi sampai ke tingkat rayon atau ke tingkat kecamatannya masing-masing. Seperti itu. Untuk kelanjutannya, harapannya sebagai peserta dalam rapat pleno ini seperti apa? Oh ya, harapannya jelas Generasi Muda FKPP bisa terus berkarya, terus bisa mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kader, baik yang ada di provinsi maupun yang ada di wilayah kabupaten kota atau pengurus-pengurus cabang yang ada di bawahnya. Itu kita konsen untuk tetap memberikan input, memberikan masukan yang terbaik untuk tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kegiatan di tengah-tengah masyarakat di wilayah masing-masing. Terima kasih. Pengurus cabang 1006 GMFKP Kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022. GMFKP 1008 Kabupaten Bandung. Ketua dilaksanakan 30 Januari 2023. Ketua Dedi Junaidi, Rahmat Hidayat, RIan 12 Agustus. Ditetapkan Ketua Irawan Yudo, Sekretaris Sengki George Agung, Bendahara Wiwi Bitias Nawangsih. Pengurus cabang 1022 Kota Depok yang posisinya sudah dilakukan proses atau surat caretaker yang nantinya kita akan bahas berbenturan dengan proses instruksi dari PC. Ini kan kader, hanya mencerita kalau kader udah berapa kali
Yamin ya. Jadi udah laksanakan gitu, laksanakan quarter. Walaupun kita juga kita pergi kemana ke satu PC itu ada ongkosnya enggak, saya rereongan saya. Surat instruksi yang mana isinya adalah penundaan yang akhirnya menghambat konsolidasi organisasi di Jawa Barat. Ini kan buat Jawa Barat, kan bukan untuk Jawa Barat. Untuk mengkomunikasikan dengan PC-PC yang masih ada atau masih bisa dikomunikasikan. Artinya, maksud saya begini kedua, kita mesti lihat alasan, maksud dan tujuan seperti apa. Ini kan keluar atas dasar dorongan dari kawan-kawan PC kemarin yang melakukan manuver ke pimpinan pusat, ya kan? Hingga akhirnya keluarlah surat instruksi ini, ya kan? Mungkin, ya mohon maaf, saya nggak tahu. Ada komitmen sebelumnya, ya kan, dengan para PC yang saat itu untuk meneruskan kepemimpinan. Kita melaksanakan ini dengan apa? Kan tetap selesai kan? Cuman posisinya beren yang lebih landai gitu kan? Daerah dingin. Ya betul. Kawatir apa? Kita nggak bisa untuk yang 5 ini, tapi lebih menginginkan. Cuman poin pentingnya adalah bagaimana Ketua PD dengan laporan ini bisa membaca, bisa melihat kondisi yang sebetulnya kita membutuhkan informasi juga untuk bisa memberikan limit waktu, untuk ini. Itulah tadi pelaksanaan rapat pleno keempat pengurus daerah 10 GMF KPPI Jabar telah dilaksanakan untuk membahas program konsolidasi terhadap pengurus-pengurus cabang yang masa baktinya habis. Pelaksanaan rapat pleno 6 ini memenuhi forum, dan diikuti oleh 23 orang pengurus dari 36 orang pengurus daerah 10 GMF KPPI Jabar. Hasil rapat pleno keempat PD 10 GMF KPPI Jabar adalah keputusan bersama dari rapat pleno tentang pergantian antar waktu tanggal 16 April tahun 2023 dan pergantian antar waktu 2 tanggal 29 April tahun 2023. Sebagai upaya evaluasi terhadap kedisiplinan pengurus dan soliditas PD 10 GMF KPPI Jabar masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Sampai jumpa sahabat pada acara berikutnya. Wassalam. Sip. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? GMF KPPI.